Selamat pagi. Hari ini aku mau sharing lagi mengenai bayi-bayi keju kita. Pagi ini yang mau aku share sedikit ceritanya adalah Savera. Savera ini adalah keju kambing, sedikit dari koleksi keju kambing yang kita punya, karena mayoritas keju yang kita produksi adalah sapi. Kenapa menarik? Karena, di sekitaran 2017 atau 2018 saya lupa, pada saat itu saya berkeliling di desa di sekitar kami tinggal saat ini, dan ketemu dengan segerombolan anak kambing. Anak kambing ini sebelumnya belum pernah saya lihat, sangat-sangat lucu, menarik, playful sekali. Akhirnya saya mencoba untuk mendatangi peternaknya dan ternyata mereka menternakkan, sekian puluh kambing dengan nama kambing Savera. Saya jatuh cinta saat itu dengan para anak kambing tersebut. Saya hampir setiap hari berusaha untuk datang hanya sekedar untuk melihat dan memberi makan. Lalu terbersitlah untuk kami memulai memiliki beberapa ekor saja sebagai latihan untuk kami gimana sih rasanya jadi peternak, gimana sih rasanya punya tanggung jawab, makhluk hidup yang juga tetap harus dijagain, ada ritme hidupnya yang teratur dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya kita putuskan untuk saat itu pertama kali membeli sekitar 15 ekor darah yang sudah bunting untuk kami pelihara dan harapannya bisa menghasilkan susu yang kemudian susunya bisa kita produksi untuk menjadi keju. Gegap gempitalah kami mempersiapkan kandang, lahan dan sebagainya berada di area rumah kami untuk menyambut kedatangan para kambing-kambing itu, kambing Savera. Kambingnya putih, bersih, tidak memiliki bau yang intens, dan saya diceritain juga saat itu bahwa susunya pun tidak ada bau guti yang terlalu terlalu menusuk gitu. Begitu kambing-kambing datang, saya siapkan kalung untuk masing-masing kambing tersebut lengkap dengan namanya gitu. Saya pelihara pagi, siang, sore, malam, dan kurang dari 1 bulan rasanya kami baru benar-benar sadar bahwa menjadi peternak itu bukan pekerjaan yang mudah. Bahwa menjadi peternak itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia karena kita dituntut untuk sangat teratur, sangat waspada, detail terhadap segala perubahan yang terjadi dengan ternak kita dan sebagainya. Dan saat itu juga ternyata saya menyatakan diri menyerah menjadi peternak karena secara waktu saya benar-benar harus dedicated. Sulit sekali untuk membagi perhatian antara memikirkan produksi keju dan memikirkan ternak. Itu sulit sekali karena sering banget bertabrakan. Belum lagi kambing adalah salah satu jenis binatang yang sangat playful ya. Jadi dia senang banget lari-lari main, keluar kandang dan sebagainya. Dan sebagai seorang peternak yang baru banget belajar, saya sering banget kebingungan dan tidak tahu jawaban ini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Kambing saya pernah mengalami sakit bahkan 2 kali sampai mati gitu, karena ketidaktahuan saya dan ketidakpahaman saya. Akhirnya saat itu kemudian kita putuskan untuk melepaskan semua kambing-kambing yang kami punya, bukan untuk dijual, tapi kami titip rawatkan atau dalam bahasa Jawanya adalah digadoke gitu, kepada Bude Retno. Bude Retno adalah salah satu peternak yang juga mensuplai susu kepada kami. Kami pindahkan itu seluruh kandang dan ternaknya dan alhamdulillah saat ini semua ternak masih ada, mereka sudah beranak pinak dan mungkin sudah ada yang punya cucu. Kita pertahankan, kapasitasnya di sekitar jumlah 25 sampai 30 karena hanya itu kapasitas kandang yang kami punya. Kalau ada lebih, lebihnya ini kita jual, kita pakai untuk membeli fasilitas yang lebih baik atau menambah untuk membeli kambing baru yang masih lebih muda dan lebih produktif. Lalu apa hubungannya dengan keju? Nah, sejak saat itu kami kemudian tertarik untuk mencoba membuat keju dari susu kambing. Saya pernah mendapatkan oleh-oleh istimewa dari William Wongso saat itu adalah keju Oso Irati. Saya yang dulunya sangat tidak bisa menerima keju kambing, jatuh cinta dengan rasa Oso Irati karena rasanya luar biasa enak, tidak ada bau dan aroma yang mengganggu dan bahkan
untuk saya pribadi ya, pada saat kita tidak tahu bahwa keju itu berasal dari susu domba, saya sama sekali tidak mengenali bahwa ada rasa domba di dalamnya. Tapi kalau dilihat secara fisik jelas berbeda karena semua keju yang dari keluarga kambing pasti memiliki tekstur dan warna yang berbeda. Kemudian kita mencobalah membuat keju tersebut. Hanya bedanya kalau di Uso Irati yang asli itu mereka menggunakan susu domba, cuman kalau di Jogja karena kami tidak punya domba, kami menggunakan Safera tersebut si kambing jenis Safera. Jadi Safera itu goat ya, lebih kepada kambing. Sedangkan kalau Uso Irati aslinya dibuat dengan susu domba. Uso Irati sendiri dari mana sih aslinya? Uso Irati itu adalah keju yang dihasilkan di pegunungan Pyrenees, yaitu sebuah pegunungan yang terhampar antara Prancis dan Spanyol. Kita juga tinggal di gunung saat itu pikiran kita, tapi kita nggak punya domba, jadilah ini Uso Irati dengan keju kambing Safera. Kami mengabadikan nama kambing-kambing kami dengan nama Safera karena memang itu asli jenis kambing yang kita pakai. Dia memiliki warna yang jauh lebih putih, rasa yang tidak terlalu putih, umami yang cukup tinggi, dan karena kita aging di usia sekitar 5-6 bulan, Safera ini memiliki kompleksiti rasa yang cukup tinggi juga. Cocok banget kalau dipakai untuk salad, di-grated di atas pasta gitu, bahkan dicemil langsung pun enak banget. Untuk teman-teman yang kurang menyukai rasa kambing, Safera ini bisa dijadikan pilihan untuk mencoba belajar menyukai keju kambing. Karena ada rasa spesial juga yang keluar dari Safera, yaitu seperti slightly sweet seperti permen susu. Dan itu bisa sangat membantu kita untuk belajar mengenali fragmen dan rasa keju dari kambing. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa jajan.